Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Karena di sini memang kondisi sedang malam ya. Oke. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, barangkali pasti banyak yang belum kenal dengan saya ya. Nah, saya Didik Purwanto. Jadi kalau di kampus atau di sekolah biasa juga disebut dengan Mister Didik. Nah, hari ini kita bertemu, ini juga karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang materi berpikir sistem. Nah, kalian para mahasiswa atau siapapun yang sedang melihat video ini, marilah kita belajar bersama-sama apa itu berpikir sistem, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, materi ini akan ada beberapa seri. Jadi ini adalah seri yang pertama. Jadi untuk video ini hanya sekedar pengenalan ya. Jadi ini hanya kulit-kulitnya saja yang nanti akan saya sampaikan. Dan semoga kalian semuanya berlanjut untuk bisa menyaksikan video-video berikutnya sampai akhir. Dan nanti juga akan ada beberapa latihan dan beberapa ujian barangkali yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tapi ujian dan latihan itu jangan jadikan beban, gitu ya. Ujian dan latihan itu adalah untuk mengecek apakah kita sudah paham ataukah kita masih perlu belajar lebih dalam lagi, gitu ya. Oke semuanya. Nah, saya akan coba untuk menunjukkan beberapa hal kepada kalian semuanya bahwa berpikir sistem itu apa saja sih nanti yang akan kita pelajari, gitu ya. Nah, sebelum kita kupas apa saja yang kita pelajari, tujuannya dulu, oke? Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus bertujuan supaya kita punya motivasi dan tahu hasil akhirnya nanti kira-kira seperti apa, gitu ya. Nah, tujuan dari pemberian materi ini ada dua saja sebenarnya. Yang pertama adalah memahami konsep learning, memahami konsep belajar. Baik ketika kita belajar sebagai individu atau ketika kita belajar sebagai suatu organisasi, gitu. Nah, kalau kita mampu memahami konsep belajar, maka segala sesuatu masalah itu akan jauh bisa kita pandang menjadi sesuatu yang mudah dan bisa dipecahkan. Nah, yang kedua adalah memahami proses dan tujuan pembelajaran, gitu. Jadi ketika kita paham dengan apa tujuan kita belajar dan bagaimana proses belajar itu, maka segala sesuatu yang kita alami itu akan kita pahami sebagai proses yang memang harus kita lalui. Suka duka itu semuanya proses, gitu ya. Jadi insya Allah nanti setelah ikut mata kuliah ini kalian akan jarang mengeluh, karena kalian sadar ini adalah bagian dari proses yang memang harus kita lalui sebagai media untuk belajar, gitu ya. Oke, itu adalah tujuannya. Sekali lagi untuk memahami konsep belajar dan untuk mengetahui bagaimana proses dan tujuan belajar itu sendiri. Oke, nah kemudian di awal ini saya juga ingin menyampaikan beberapa ya aturan lah. Boleh dibilang aturan. Kalau aturan seakan-akan mengikat sehingga kita jadi terbebani, maka kita buat kesepakatan saja, gitu ya, bahwa ketika kita belajar, satu hal yang pasti harus terjadi adalah kita harus dalam kondisi senang, dalam kondisi menyukai pembelajaran itu, gitu. Jadi sejak awal ayolah kita kondisikan diri bahwa kita mencoba menyenangi apa yang sedang kita lakukan ini, oke? Kemudian ketika kita senang, maka akan muncul aura-aura positif yang akan memudahkan semuanya. Pasti kan pernah mengalami ya, ketika pikiran suntuk, ketika banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi, maka apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang kita lakukan akhirnya jadi sulit, jadi kurang bisa kita nikmati, seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi di pembelajaran kita ini. Oke, sepakat ya. Jadi semuanya harus sepakat bahwa kita lakukan ini dengan senang hati. Meskipun ini mungkin awalnya jadi kewajiban ya, tapi lakukan kewajiban ini dengan sukarela dan senang, gitu ya. Oke. Nah,
bentuk rasa senang itu adalah dengan mengucapkan syukur gitu ya. Kalian juga harus bersyukur bahwa kalian berkesempatan untuk belajar, berkesempatan untuk bertemu saya dan teman-teman lainnya, lalu kita bisa berdiskusi. Itu adalah karunia yang wajib disyukuri gitu ya. Minimal kalian harus paham bahwa ketika saya menyaksikan video ini berarti saya dalam kondisi sehat, saya juga dalam kondisi yang dianugerahi banyak hal yang patut disyukuri. Karena banyak orang-orang di luar sana yang mungkin kondisinya ya bahkan jauh lebih buruk. Diskusinya adalah untuk memahami, oh ternyata pikiran Adiki seperti itu, oh ternyata pikiran Mas Doni teman saya seperti ini, dan pikiran saya sendiri seperti ini. Nah, kita hanya berlatih untuk mengutarakan pikiran, berargumentasi agar orang paham saja. Nggak perlu memaksa orang membenarkan pikiran kita, nggak perlu itu, gitu ya. Oke, jadi nggak usah khawatir untuk menyampaikan pikiran, karena tidak boleh saling menyalahkan, gitu ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah there is no silly question. Jadi tidak ada pertanyaan yang memalukan, tidak. Jadi apapun pertanyaannya silahkan gitu ya. Dan kalian juga harus tahu etika. Ketika ada teman yang bertanya, nggak perlu divonis gitu ya. Alah, pertanyaan apa itu? Oh, gitu aja ditanyakan. Jangan seperti itu. Ketika seseorang bertanya, itu adalah sudah menunjukkan satu kelebihannya bahwa dia berani mengungkapkan pikirannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti harus kita hargai, dan itu adalah bentuk dari keaktifan teman-teman kita. Oke, jadi semuanya harus mulai bisa terbuka pikirannya, gitu ya. Itu langkah awal kita menjadi seorang pembelajar. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah there is no wrong statement. Jadi sekali lagi seperti yang tadi, ketika diskusi tidak ada yang akan disalahkan. Jadi pikirannya kalian itu berhak untuk berpikir, gitu ya. Tidak ada yang berhak untuk menyalahkan untuk suatu pikiran, gitu ya, kecuali kalau tindakan, gitu. Tapi ketika suatu pikiran untuk di materi pembelajaran ini, maka saya persilakan berpikirlah bebas, gitu. Nanti ketika ada pikiran-pikiran dalam tanda kutip yang menyimpang, berbeda, maka kita hanya tinggal membandingkan saja. Membandingkan bukan untuk menyalahkan, bukan ya. Tapi kita akan berargumentasi bahwa kalau seperti ini pikirannya, maka dampaknya akan seperti itu. Kalau seperti ini pikirannya, maka dampaknya seperti ini. Kalian ketika punya satu pikiran tertentu, kalian harus paham dengan konsekuensi dari pikiran itu. Nah, hanya sebatas itu ya. Jadi tidak serta-merta disalahkan atau divonis kalian punya pikiran yang keliru dan lain sebagainya, tidak. Oke, there is no wrong statement. Berikutnya Pak. Nah, berikutnya adalah kalian harus sepakat bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi jangan takut salah, oke? Justru kalian harus mengakui kesalahan dan bersyukur bahwa
ada yang sudah menunjukkan kesalahan kalian gitu. Karena ketika kalian bertemu dengan kesalahan, maka kalian akan ada proses belajar untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan performa kalian gitu. Tapi ketika kalian di perjalanan tidak menemui kesalahan, maka kenaikan tingkat kalian juga akan minim gitu ya. Karena kalian untuk bisa naik itu butuh kesalahan sebagai batu pijakan gitu ya. Jadi paham ya, jangan takut salah. Oke, berikutnya adalah kalian harus sadar bahwa belajar itu tidak ada hentinya. Setiap proses kehidupan itu adalah media belajar kita. Oke, jadi dimanapun kalian, kapanpun kalian, dan dengan siapapun kalian, usahakan proses belajar ini terus bergulir. Cari ilmu, cari sesuatu untuk jadi pembelajaran kalian. Oke, siap ya untuk belajar bersama-sama, baik dengan saya ataupun dengan teman kalian ataupun dengan siapa saja dan kapanpun. Siap ya? Nah, kalau kalian siap berarti kalian siap untuk mengikuti pembelajaran kita di mata kuliah sistem berpikir ini. Oke? Nah, coba sebentar ya. Oke, nah kalau sudah sepakat semuanya, maka ini adalah kompetensi yang akan coba kita berikan ke kalian, gitu ya. Jadi kompetensi itu adalah hasil akhir sesuatu yang bisa kalian dapatkan dan kalian akan menjadi sesuatu seperti kompetensi ini. Gitu. Jadi nanti kalian harusnya ada peningkatan di kemampuan komunikasi, kemudian ada peningkatan di teamwork, lalu ada juga kepedulian, motivasi, dan juga masalah planning organization kalian juga akan kita tingkatkan bersama-sama, dan banyak hal nanti pasti yang akan kalian butuhkan ketika akan berkiprah di dunia kerja maupun di masyarakat seperti itu. Jadi ini adalah seluruh kompetensi yang kita harapkan kalian dapatkan gitu. Dan kalian baru bisa mendapatkan ini ketika itu tadi di sebelumnya kalian sepakat dengan berbagai hal tadi ya. Oke. Nah, ketika kita mulai belajar, maka satu hal yang harus kalian pahami, belajar di sini bukan seperti halnya ketika kalian sekolah kemarin, gitu ya, di SD, SMP atau SMA. Ketika zaman saya dulu juga mungkin mirip ya dengan kalian. Seringkali belajar di sekolah itu hanya searah. Kalian hanya diminta untuk mendengarkan, untuk mencatat, atau bahkan untuk menghafalkan seperti itu. Dan kalian juga dituntut untuk dapat nilai baik. Nilai baik yang berasal dari ujian, yang kadang ujiannya juga hanya tertulis gitu ya. Belajar bukan hanya seperti itu sebenarnya. Nah, lalu apa belajar itu pada dasarnya? Maka belajar itu adalah berusaha mengumpulkan pengetahuan. Jadi kalau mengumpulkan pengetahuan itu artinya kalianlah yang harus aktif. Kalianlah yang mengumpulkan ya. Jadi saya hanya menyediakan, saya hanya menyampaikan, tapi kalianlah yang mengumpulkan. Jadi kalau tidak ada usaha atau proses mengumpulkan ilmu pengetahuan tadi, maka kalian belum belajar. Jadi kalian harus mengumpulkan, kalian harus menyarikan apa yang saya sampaikan, kemudian kalian harus merangkum, kalian harus membandingkan dengan materi-materi lain. Kumpulkan semuanya, nah itu adalah proses belajar. Oke. Kemudian kemudian terkait dengan hasil belajar, maka kalian pada dasarnya nantinya akan muncul suatu kebijaksanaan, wisdom gitu ya. Jadi kalian harus bisa mencapai wisdom ini. Bagaimana caranya? Maka wisdom ini bisa saja berasal dari good judgment gitu. Nah, good judgment ini semacam pengakuan gitu ya, pengakuan positif dari orang lain yang menganggap kalian sudah berubah menjadi seseorang yang bijaksana. Nah, bagaimana muncul good judgment ini? Bagaimana muncul pengakuan positif dari orang lain ini? Maka itu berasal dari pengalaman. Semua yang kalian alami dan semua yang kalian lakukan itu akan menjadi portofolio dan kumpulan yang akan menjadi penilaian orang lain gitu. Jadi itu semuanya akan menjadi bekal kalian untuk bisa menjadi bijaksana. Dan pengalaman yang baik itu justru berasal dari kesalahan gitu ya. Jadi ketika kalian banyak melakukan kesalahan dan kalian bangkit dan memperbaikinya, maka pengalaman kalian akan jauh lebih baik gitu. Jadi bervariasi, keberhasilan, kesalahan, keberhasilan, kesalahan. Nah, itu semuanya akan membuat eksperimen kalian
jauh lebih baik. Dan kesalahan itu justru berasal dari bad judgment gitu ya. Jadi paham ya, jadi dari penilaian negatif itu muncul karena kesalahan kalian, dan kesalahan-kesalahan itu akan jadi pengalaman, dan pengalaman-pengalaman ini akan memunculkan justru keahlian kalian ini akan memunculkan penilaian positif, dan kalian akhirnya jadi bijaksana. Jadi itu adalah roda kehidupan yang perlu kalian jalani. Oke, jadi termasuk kalian juga nantinya juga akan kita coba belajar bersama-sama bagaimana belajar dengan tidak belajar. Apa maksudnya ini belajar tidak belajar? Nah, nanti ya akan ada bahasan khusus tentang itu. Kemudian banyak hal nantinya akan kita bahas dan kita diskusikan, termasuk pikiran-pikiran yang selama ini barangkali sempat mengkungkung atau menjadi dogma atau menjadi apa istilahnya, constraint itu pembatas gitu ya. Jadi pada dasarnya pikiran manusia ini harusnya tidak terbatas gitu. Yang membatasi adalah lingkungan sekitar kita gitu. Nah, kita akan coba mempertanyakan batasan-batasan pikiran yang selama ini ada. Barangkali selama ini kita dibatasi oleh pikiran bahwa bumi itu bulat gitu. Bahwa selama ini kita dibatasi oleh teori-teori dan lain sebagainya. Nanti kita akan pertanyakan lagi gitu ya. Dan di dalam belajar itu juga kita akan belajar bagaimana agar tidak membenarkan yang biasa. Jadi kadang muncul ya pemikiran itu dianggap benar karena semua orang melakukan itu kok dan nggak apa-apa gitu. Nah, bukan, kebenaran bukan berasal dari kuantitas. Jadi tidak peduli berapa orang yang melakukannya, itu bukan menjadi definisi dari suatu kebenaran gitu ya. Jadi kebenaran akan punya definisinya sendiri, dan nanti kita akan pelajari bagaimana kebenaran itu sebenarnya. Oke, pasti akan menarik nanti ya. Dan kita harus belajar terkait juga dengan karakter gitu. Nah, karena apa? Karakter ini juga akan membentuk diri manusia gitu. Bagaimana karakter kita sekarang ini? Nah, kalian juga nanti akan belajar tentang diri kalian gitu ya. Bagaimana karakter yang ada, nanti kalian harus bisa meminimalisasi karakter-karakter negatif dan harus bisa meningkatkan, improve karakter-karakter positif yang harus tumbuh di dalam diri kalian. Sebenarnya semua manusia itu punya keduanya gitu ya. Cuman mana yang lebih dikembangkan dan mana yang lebih dominan nanti gitu. Oke. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang globalisasi gitu ya. Bagaimana bahwa apa yang kita lakukan ini sangat dipengaruhi oleh istilahnya globalisasi, dengan semua perubahan dan semua kondisi yang ada di masyarakat gitu. Misalkan contohnya di sini di slide ini. Nah, ini ada satu kejadian singkat dan biasa saja mengenai kematian Lady Diana gitu ya. Nah, satu kematian, satu proses, satu kejadian kematian Lady Diana ini ketika kita analisa, kita telaah dan kita bongkar segala sesuatu yang ada di dalamnya, bisa dibayangkan ternyata banyak hal terlibat dan banyak hal yang berasal dari berbagai penjuru dunia asal usulnya seperti itu. Nah, bisa kalian baca sendiri ya bagaimana siapa yang menyebabkan kematiannya dalam kecelakaan itu, kemudian mobilnya itu dari mana, kemudian ketika itu barangkali supirnya juga sedang mabuk karena minum minuman keras dari mana, kemudian dokter yang menolong itu dari mana, kemudian ini ceritanya diceritakan siapa dan kita ini sedang membaca di mana, dan seterusnya. Semuanya ternyata dari berbagai penjuru dunia. Luar biasa kan ya gitu. Nah, oke. Kemudian ada satu hal lagi yang juga harus kita pahami, bahwa perubahan itulah yang hakiki. Jadi tidak ada sesuatu yang tetap di dunia ini. Jadi jangan, istilah orang Jawa itu kolot gitu ya. Jadi jangan kaku. Jadi segala sesuatu itu bisa berubah gitu. Dan bahkan akan terus berubah. Dan perubahan-perubahan yang terjadi inilah yang akan hakiki gitu. Jadi perubahan inilah yang tetap gitu ya. Yang itu yang harus kalian pahami, sehingga kalian nanti akan bisa belajar sesuatu karena kalian paham bahwa
yang dulu saya pelajari, maka sekarang ini harus terus dikembangkan karena pasti ada perubahan yang perlu diupdate kayak gitu. Oke, jadi jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian banyak hal yang perlu kita tengok juga, kondisi-kondisi di sekitar kita, baik di negeri kita sendiri, di Indonesia ini, di lingkungan terkecil kita, entah di keluarga atau di warga sekitar kita, atau bahkan di kampus kita sendiri, semuanya juga perlu kita pikirkan gitu ya, apa sih yang sedang terjadi ini gitu. Kenapa kok ada kondisi-kondisi yang kurang sesuai harapan gitu. Kenapa kok ada kondisi-kondisi yang memprihatinkan. Kenapa kok ada sesuatu kejadian yang apa istilahnya, yang tidak sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita pikirkan. Dan rata-rata ketika kita melihat tentang apa yang terjadi dan kita coba menelaah mengapa hal itu bisa terjadi, itu karena rendahnya performa dan buruknya situasi dan kondisi yang ada. Dan akhirnya banyak yang dalam tanda kutip menyalahkan atau menganggap akar masalahnya itu adalah di entah itu keterbatasan dana, nggak ada uang, atau karena nggak ada orang yang ahli, tidak ada SDM yang memadai, juga mungkin karena fasilitasnya yang kurang seperti itu, dan mungkin juga karena kurangnya ini peran pemerintah untuk mendukung dan untuk membackup semuanya gitu, atau mungkin aturan-aturannya yang kurang jelas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu semuanya pada dasarnya itu adalah sumber daya, tapi sumber daya yang material. Maksudnya material itu terlihat gitu ya. Aturan terlihat kan di pasal-pasalnya, di peraturan ada bukunya dan lain sebagainya. Pemerintahnya juga kelihatan, kemudian uangnya, fasilitasnya semua kelihatan gitu, dan bisa dinilai dan diukur sebenarnya. Apakah itu memang kurang? Nah, sebenarnya kita juga harus sadar bahwa sumber daya itu juga ada yang non material gitu. Apa sumber daya yang tidak kelihatan itu, yang justru itu juga perlu kita pikirkan bersama. Itu adalah sesuatu yang spiritual, yang apa istilahnya, tidak bisa diukur secara nyata gitu ya. Apa semuanya itu? Nah, semuanya itu bisa berupa pengetahuan gitu. Meskipun orang mungkin bisa diukur pengetahuannya dengan ujian, tapi itu sebenarnya enggak gitu ya. Ujian itu bukan cara mengukur pengetahuan seseorang gitu. Karena pengetahuan seseorang itu bisa terlihat dari tindak tanduknya gitu. Oke. Nah, kemudian dari bagaimana cara berpikir orang itu terhadap kondisi ke depan gitu. Bagaimana budaya, bagaimana tingkat kedisiplinan, bagaimana solidaritas, bagaimana kekompakan. Nah, semua itu adalah sumber daya non material yang juga dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kayak gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, ada sumber daya material dan sumber daya non material yang ini harus bergabung dan ini akan menyelesaikan masalah itu gitu ya. Jadi dua-duanya ini harus kita pikirkan nanti ya. Oke, kalian pasti paham. Kemudian kita juga akan belajar di akhir semester nanti terkait dengan kepemimpinan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kepemimpinan itu beda dengan secara fisik sosok pemimpin gitu ya. Jadi kepemimpinan ini bukan artian bahwa dia suatu pejabat atau suatu posisi, bukan gitu. Jadi kalau seorang pimpinan yang konvensional itu biasanya dia ditunjuk berdasarkan SK atau memang jatahnya gitu ya. Jadi karir seseorang, kemudian dari tongkat kepemimpinan itu akhirnya dia punya otoritas, kekuasaan yang bisa dia manfaatkan. Nah, itu mungkin adalah kepemimpinan secara fisiknya saja. Nah, dan bahkan kepemimpinan semacam itu kadang nanti akan bersifat birokrat gitu ya. Dia harus punya SK, dia harus dihormati, dia harus protokoler dan lain sebagainya. Nah, yang saya maksud di sini kalian juga harus punya leadership
tidak hanya kepemimpinan tapi jiwa pemimpin gitu. Jadi untuk memiliki jiwa pemimpin itu nggak harus seorang pemimpin loh ya gitu. Jadi bahkan seorang bawahan, seorang operator atau seorang pekerja biasa bisa saja dia punya jiwa pemimpin gitu, yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya dan bahkan untuk membantu orang lain gitu. Oke, nah nanti kita akan kaitkan kepemimpinan itu dengan manajemen organisasi. Kedua-duanya ini harus saling melengkapi dan mendukung gitu ya. Jadi jiwa pemimpin ketika dilengkapi dengan sistem organisasi dan manajemen yang baik, nah itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Oke, nah jadi leadership itu pada dasarnya itu adalah kemampuan seseorang untuk memupuk atau menciptakan perubahan gitu. Jadi dia akan melihat bahwa dia harus mempunyai andil atau peran untuk memberikan perubahan positif ke lingkungannya. Nah, ketika dia sudah punya pikiran seperti itu, dia sudah punya satu modal jiwa pemimpin, gitu ya. Kemudian pemimpin untuk bisa membuat perubahan itu tentu dia harus punya pengaruh, gitu ya. Pengaruh ini bukan karena dia punya pangkat, bukan karena dia anak seseorang yang berpengaruh, bukan, gitu ya. Tapi dia secara aura itu punya daya tarik yang nanti ketika dia bicara itu orang akhirnya mendengarkan dan melakukan apa-apa yang disampaikan. Nah, itu adalah pengaruh gitu ya. Bukan dengan cara hipnotis loh ya. Jadi pengaruh ini adalah ya untuk karismatiknya dia gitu. Kemudian ini nanti coba kalian teliti ya, orang-orang di sekitar kalian atau teman-teman kalian atau bahkan di keluarga kalian, siapa saja ya yang punya jiwa pemimpin ini. Nanti itu akan terasa sebenarnya ketika dia bicara, ketika dia berkumpul dan lain sebagainya. Kadang secara nggak sadar kita mengakui bahwa dia lebih punya sesuatu daripada kita. Itulah pemimpin gitu ya. Nah, jadi pemimpin itu pada dasarnya adalah perilaku gitu, bukan posisi. Pemimpin itu adalah bukan gelar atau jabatan sebenarnya. Jadi pemimpin ini bukan hanya untuk dimanfaatkan untuk menyuruh-nyuruh, memerintah orang, bukan. Jadi ketika kita menyuruh orang itu bukan karena kita pemimpin, tapi karena kita sadar bahwa ini harus dilakukan, kayak gitu. Nah, nanti akan banyak hal gitu ya tentang kepemimpinan yang akan kita bahas. Harapannya meskipun kalian bukan seorang pemimpin di dalam posisi organisasi, tapi kalian harus punya jiwa pemimpin. Itu harus dimiliki oleh semua orang gitu ya, termasuk kalian ya. Nah, jadi untuk menjadi pemimpin itu tidak harus menunggu di SK-kan, tidak harus menunggu diangkat. Apapun posisi kita harus jadi pemimpin gitu. Untuk mengarahkan perubahan. Oke. Nah, untuk bisa menjadi pendorong perubahan, pasti kita juga harus melakukan hal pertama adalah mengubah diri kita. Gitu. Kita sadar, oh ini sedang terjadi perubahan dan kita juga harus menjadi agen-agen perubahan. Maka kita harus mengubah diri kita sendiri dulu, gitu ya. Apa-apa yang perlu kita ubah di diri kita, nah itu akan menjadi modal besar kita untuk bisa mempengaruhi orang lain nanti. Oke, kalian juga harus siap untuk berubah. Nah, kemudian entah diakui atau tidak bahwa untuk saat ini sedang terjadi krisis kepemimpinan, gitu ya. Mungkin banyak hal yang kurang maksimal, banyak hal yang masih terpuruk dan lain sebagainya, itu karena faktor kepemimpinan gitu. Entah itu salah memilih pejabat, entah itu memang pemimpin yang ada kurang belajar dan lain sebagainya. Tapi andai pemimpin itu adalah orang yang tepat, punya jiwa kepemimpinan, maka berbagai masalah harusnya bisa kita atasi bersama gitu. Nah, itu pentingnya pemimpin. Dan seorang pemimpin itu harusnya juga adalah seorang pembelajar gitu ya. Jadi pemimpin ini akan terus mempertanyakan gitu ya. Ini kita harus ngapain lagi, kita harus lebih baik lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi pemimpin ini bukan hanya seorang pesuruh gitu ya,
tapi dia ini paham apa yang harus dilakukan. Dan seorang pemimpin ini juga bukan istilahnya seorang one man show, dia yang paling pinter, dia yang paling hebat, dia yang paling kuat, bukan seperti itu. Tapi justru seorang pemimpin ini kadang adalah seorang pelayan. Jadi dia mampu melayani banyak orang, mampu menjadi orang yang paling memuaskan gitu. Nah, itu juga modal seorang pemimpin. Dan pemimpin itu adalah seorang pembelajar, bukan seorang guru gitu. Jadi pemimpin tidak harus lebih pinter, pemimpin tidak harus terus ngajar-ngajari anak buahnya, tidak gitu ya. Jadi pemimpin kadang malah belajar dari anak buahnya, why not gitu. Pemimpin belajar sana sini itu bukan untuk dia biar lebih pinter dari yang lain, bukan, tapi untuk memajukan organisasinya gitu ya. Oke. Nah, untuk jadi pemimpin ini kita tidak hanya harus ada di atas semuanya, kita tidak harus ada di depan pemimpin itu. Pemimpin juga boleh ada di belakang. Pemimpin tidak harus ada di atas organisasinya. Pemimpin bisa aja di bawah organisasinya untuk mengangkat, kayak gitu ya. Jadi semuanya pemimpin ini bisa ada di berbagai posisi sesuai dengan peran yang ingin dia jalankan agar organisasinya berubah dan agar organisasinya maju. Seperti itu. Oke. Nah, terakhir barangkali untuk bekal kalian nanti, maka saya ingin kalian coba bayangkan apa yang terjadi di diri kalian kira-kira, entah itu 10 tahun lagi atau itu 20 tahun lagi. Coba bayangkan tujuan kalian, pencapaian kalian di 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi gitu ya. Kalau ingin cepat 10 tahun lagi lah, 10 tahun lagi kalian ada di mana, sedang ngapain, sedang bekerja sebagai apa, atau sedang melakukan apa, dan posisi kalian seperti apa. Coba bayangkan, apakah kalian sudah jadi seorang pejabat, ataukah kalian sedang menjadi guru, atau kalian sedang menjadi pengusaha, atau kalian sedang menjadi apa, dan seperti apa kalian. Coba bayangkan itu. Kalian harus punya visi itu ya, supaya kalian bisa melangkah dan punya tujuan gitu. Nah, itu tugasnya ya, tugas kalian hari ini gitu. Nanti kalian bisa kumpulkan dan ceritakan, kalian membayangkan diri kalian besok itu ingin jadi seperti apa gitu ya. Oke, sementara itu tugasnya. Dan ini ada satu analogi yang bagus gitu ya. Ada filosofi tentang kuda mati gitu. Ketika kita sedang berada di suatu organisasi, ketika kita sedang berada di suatu perusahaan, dan ternyata kita sadar bahwa kita ini sedang berada di perusahaan yang terpuruk. Ini diandaikan dengan kita sedang menaiki kuda, lalu ternyata kuda kita ini sedang sekarat gitu. Apa kira-kira yang akan kalian lakukan gitu ya. Bayangkan ketika kalian sadar kalian sedang menaiki kuda yang sekarat. Pasti ya, tidak pasti sih ya, kebanyakan orang pasti akan memutuskan ini percuma, kudanya sedang sekarat, saya lebih baik turun gitu ya. Saya lebih baik turun dan cari kuda yang lebih baik, mungkin gitu. Mungkin itu juga yang akan jadi pikiran kalian gitu ya. Benar atau tidak gitu. Atau ada pikiran lain. Nah, intinya gini teman-teman, bahwa terkait dengan materi kepemimpinan, ingat, kita harus menjadi seorang agen perubahan. Kitalah yang mengubah sesuatu gitu ya. Maka tidak ada salahnya kita untuk berpikir yang tidak biasa gitu. Kalau mungkin sebagian besar orang memikirkan untuk ganti kuda, ditinggalkan kuda sekarat itu, cari kuda lain, maka kalian juga harus memikirkan hal ini. Bagaimana caranya agar kuda yang sekarat ini tetap bisa dinaiki dan tetap bisa melaju dan tetap bisa maju gitu. Banyak hal yang bisa kalian lakukan gitu ya. Mungkin kalian akan cari obat, mungkin kalian akan melatih kuda sekarat ini biar sembuh dan bisa berdiri lagi dan seterusnya. Atau kalian coba berlatih bagaimana teknik yang baik untuk menaiki kuda sekarat agar bisa jalan gitu. Atau mungkin kalian bisa saja berinovasi, memunculkan keefektifan dari kuda sekarat ini sehingga kuda sekarat ini bisa menjadi lebih baik gitu ya, dari sisi apapun gitu. Jadi pikirkan dulu
bagaimana mengubah sesuatu yang kurang menjadi lebih baik dulu sebelum kalian memutuskan meninggalkannya gitu. Jadi itu ya, coba pikirkan itu baik-baik. Jadi setelah kuliah ini selesai, kalian harus melakukan sesuatu sebelum kalian menyerah dan sebelum kalian meninggalkan medan perang itu gitu ya. Oke, itu dulu barangkali. Semoga menjadi inspirasi dan semoga menjadi penyemangat kalian untuk kuliah kita mulai minggu depan gitu ya. Ini masih awalan ya, ini masih pengenalan saja loh ya. Jadi itu semuanya yang akan kita pelajari. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi lebih detail dan kalian siap untuk diskusi dan membuka pikiran ya. Siap ya semuanya? Oke, semoga semuanya sehat dan ayo kita simak video-video berikutnya dan semoga bermanfaat ya. Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai ketemu lagi. Salam sukses dari Mr. Didit. Can anybody out there, yeah?